Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 instrumentasi dengan sensor EC kelas step A yang beranggotakan saya sendiri Rehan Akbar Pangestu dengan NPM 21140710059. Saya Widiandani dengan NPM 2114071023. Saya Dia Salsabila dengan NPM 2114071055. Saya Siti Aminatu Sadia dengan NPM 2114071001. Saya Mahendra Yuda dengan NPM 21140711033. Akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah instrumentasi yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telambanua STP MSc. Jadi dari include ini adalah library yang digunakan untuk menyatakan script-script yang berada di bawah. Selanjutnya ada define berfungsi untuk menyatakan atau membaca nilai yang ada di pin A1 Arduino. Selanjutnya di sini ada chart untuk menyatukan atau mendeklarasikan hari-hari yang ada pada satu minggu. Liquid Crystal ini adalah library dari LCD 16x2. Selanjutnya ada LCD init berguna untuk menyalakan LCD dan LCD backlight berguna untuk menyalakan lampu LCD belakang. Selanjutnya ada set kursor sebagai tempat set LCD print. Selanjutnya ada LCD print dalam kurung teknik pertanian berguna untuk menuliskan kata teknik pertanian pada LCD. LCD set kursor 0,1 LCD print Unila untuk menuliskan kata Unila. Delay untuk memberikan jeda. Dan LCD clear untuk membersihkan layar LCD. Sintak yang ada di sini untuk menuliskan kata instrumentasi kelompok dan juga nama-nama kelompok seperti Yuda, Rehan, Widya, Dia, sensor EC, dan hidroponik. Serial begin untuk memulai fungsi serial monitor pada baut yang digunakan. Wire begin untuk menyalakan wire. Serial print in untuk menuliskan kata serial initializing card pada serial monitor. Selanjutnya ada if berfungsi untuk menuliskan kata initializing file ketika gagal mendeteksi kartu memori atau SD card. Dan selanjutnya ada initializing down yang akan tertulis pada serial monitor ketika terdeteksi memory cardnya. RTC begin untuk memulai fungsi RTC
dan serial print initializing RTC menuliskan kata initializing RTC pada serial monitor. Dan serial print initializing file akan tertulis pada serial monitor ketika gagal mendeteksi RTC. Dan jika berhasil akan tertulis kata initializing done pada serial monitor. RTC adjust time berguna untuk mengatur tanggal dan waktu. Gravity TDS berguna untuk mengaktifkan fungsi sensor. Float ini berguna untuk menginput nama rumus agar dapat digunakan. Gravity TDS update untuk menghitung dan mengambil data. TDS value akan mengambil nilai dari Gravity TDS atau dari sensor. Kalibrasi adalah rumus yang didapatkan dari kalibrasi. Selanjutnya ada program RTC untuk memunculkan jam. Date time now sama dengan RTC now untuk menyalakan fungsi RTC yang memunculkan data pada saat ini. Selanjutnya ada LCD print untuk menuliskan jam, menit, dan detik. LCD print TDS value untuk menuliskan kata TDS value pada LCD. LCD print kalibrasi untuk memakai dan memunculkan rumus kalibrasi. LCD print ppm untuk menuliskan ppm pada LCD. Selanjutnya ada program MMC untuk menuliskan data ke SD card. My File Open untuk membuka file open text akan diisi data yang diperoleh secara otomatis. Program ini berfungsi untuk menuliskan hari, jam, menit, detik, TDS value, rumus kalibrasi, dan ppm pada serial monitor. Program ini berfungsi untuk menuliskan hari, jam, menit, detik, TDS value, rumus kalibrasi, dan ppm pada memory card. Delay untuk 60.000 untuk melakukan pengambilan per 1 menitnya. My File Close untuk menutup. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan skematik sensor EC. Jadi yang pertama di sini ada komponen Arduino, yang dimana pada Arduino terdapat pin 5 volt, pin GND, pin A4 dan pin A5. Keempat pin ini dihubungkan ke papan rangkaian menggunakan kabel jumper. Yang pertama di sini ada pin 5 volt atau 5V. Pin ini akan berfungsi sebagai arus positif dan pin GND ini akan berfungsi sebagai arus negatif. Selanjutnya di sini ada komponen RTC. Pada RTC terdapat pin SCL, SDA, VCC dan GND, di mana SCL dihubungkan ke papan rangkaian menggunakan kabel jumper kepada papan rangkaian yang searus dengan pin A5, dan pin SDA dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan pin A4. Sedangkan untuk VCC dan GND, untuk VCC dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan pin 5 volt, dan pin GND dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan pin GND. Untuk LCD dengan pin yang sama yaitu SCL, SDA, VCC dan GND. Di sini SDA dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan A4, SCL dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan pin A5, VCC dihubungkan dengan papan rangkaian yang searus dengan 5 volt, dan GND dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan pin GND pada Arduino. Setelah itu ada komponen MMC. Pada MMC terdapat pin GND, 5V atau VCC, terdapat pin CS, MOSI, SCK dan juga MISO. Di sini GND dihubungkan kepada papan rangkaian yang searus dengan GND pada Arduino, dan 5V atau VCC dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan pin 5 volt pada Arduino. Untuk CS
di sini dihubungkan ke Arduino pada pin 4. Untuk MOSI dihubungkan pada Arduino pada pin 11. Dan untuk MISO di sini dihubungkan kepada pin Arduino pada pin 12. Dan SCK dihubungkan kepada Arduino pada pin 13. Dan selanjutnya di sini adalah modul sensor EC dengan pin A, positif dan negatif. Pin positif dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan 5 volt. Dan pin negatif dihubungkan ke papan rangkaian yang searus dengan GND pada Arduino. Dan untuk pin A dihubungkan kepada Arduino pada pin A1. Sekian dari saya. Terima kasih. Rangkaian EC. Rangkaian EC merupakan alat untuk mengukur kepekatan pada larutan nutrisi tanam hidroponik. Nah, di dalam rangkaian ini terdapat beerboard. Beerboard ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa harus merepotkan pengguna untuk menyolder. Biasanya, papan beerboard ini digunakan untuk membuat rangkaian elektronik sementara untuk tujuan uji coba. Nah, kemudian di dalam rangkaian ini juga terdapat RTC. RTC merupakan sensor waktu yang menampilkan hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Di rangkaian ini terdapat juga Arduino Uno, yaitu papan microcontroller atau open source berbasis microcontroller Microchip ATmega3284P. Papan ini dilengkapi dengan set pin input atau output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi. Kemudian di sini juga terdapat kabel jumper. Kabel jumper yang berdiameter kecil yang digunakan untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kemudian di sini juga terdapat LCD yang berukuran 12x2 dan MMC. MMC merupakan standar kartu memori yang digunakan untuk penyimpanan solid state. Dan yang terakhir yaitu sensor EC, yaitu alat untuk mengukur kepekatan pada larutan nutrisi tanam hidroponik. Pada proses kalibrasi, kelompok kami menggunakan 15 sampel dan juga 10 kali pengulangan. Dan bisa dilihat terdapat data dari kalibrator dan juga sensor. Pada data pengulangan pertama hingga ke 10 bisa kita lihat ada layar. Nah, setelah data diperoleh, kemudian data tersebut dirata-ratakan. Nah, selain itu diperoleh juga selisih antara kalibrator dengan sensor. Setelah diperoleh selisih, kemudian dibuat grafik. Bisa kita lihat pada grafik ini terdapat rumus yang diperoleh, yaitu Y sama dengan 0,8321X ditambah dengan 98,617. Kemudian untuk X-nya adalah 98,617 min Y dibagi 0,8
0,321. Untuk R-nya sendiri, yaitu sebesar 0,9025. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil data yang diperoleh dari proses validasi yang menggunakan kalibrator dan juga sensor. Nah, untuk kalibratornya sendiri adalah TDS meter dan juga sensornya adalah sensor EC. Pada proses validasi, terdapat 15 sampel dengan 5 kali pengulangan. Apabila data telah diperoleh, kemudian dihitung rata-ratanya serta selisih dari masing-masing data tersebut. Setelah diperoleh dari rata-rata serta selisih, kemudian dibuat grafik. Bisa kita lihat grafik dari validasi diperoleh rumus yaitu Y sama dengan 0,756X ditambah 68,818. Dan untuk R-nya yaitu sebesar 0,8535. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai uji kinerja sensor EC. Tujuan dari uji kinerja ini adalah untuk mengetahui apakah akan ada sistem yang error di saat rangkaian diuji coba selama jangka waktu yang ditetapkan. Pada proses ini, kelompok kami menggunakan 8 sampel yang diambil selama 16 jam. Setiap sampel terdapat 120 data dari TDS, sensor absolut, kemudian untuk rata-rata, standar deviasi, dan keakurasian per taraf hanya satu data. Bisa dilihat hasil rata-rata dari taraf pertama sebesar 44,85, kemudian standar deviasi sebesar 12,1069, dan keakurasian sebesar 0,7696. Pada sampel kedua atau taraf kedua didapatkan hasil yaitu rata-ratanya sebesar 23,8833. Kemudian standar deviasi sebesar 2,0542. Kemudian keakurasian sebesar 0,900367. Pada sampel ketiga atau taraf ketiga didapatkan hasil rata-ratanya yaitu 22,3833. Kemudian standar deviasinya 4,48735879. Kemudian untuk keakurasiannya 0,9224904. Pada sampel keempat ataupun taraf keempat didapatkan rata-rata yaitu 28,5166667. Kemudian standar deviasi 8,056603638. Kemudian keakurasian sebanyak 0,916762. Kemudian pada sampel kelima didapatkan hasil yaitu rata-ratanya 4,93333. Kemudian standar deviasinya sebesar 3,01311946. Kemudian keakurasiannya sebesar 0,9877043. Kemudian pada sampel ke-6 rata-ratanya didapatkan sebesar 24,725. Standar deviasinya didapatkan sebanyak 6,2822038. Keakurasiannya 0,94555602. Pada sampel ke-7 didapatkan rata-rata yaitu 19,583333.
Kemudian standar deviasi didapatkan hasil 8,59804,564. Kemudian keakurasian didapatkan hasil yaitu sampel ke-8 didapatkan hasil yaitu rata-ratanya 4,216667. Kemudian standar deviasinya sebesar 2,834852553. Kemudian untuk keakurasiannya didapatkan hasil sebesar 0,9925985. Kami mengambil data TDS pada awal proses uji kinerja. Hal ini dilakukan pada setiap sampel ataupun setiap taraf. Pada taraf pertama, TDS meter sebesar 196. Taraf kedua didapatkan TDS meter sebesar 250. Taraf ketiga didapatkan TDS meter sebesar 290. Taraf keempat atau sampel keempat didapatkan TDS meter sebesar 347. Taraf kelima ataupun sampel kelima didapatkan TDS meter sebesar 401. Taraf ke-6 ataupun sampel ke-6 didapatkan TDS meter yaitu sebesar 456. Taraf ke-7 ataupun sampel ke-7 didapatkan hasil TDS meter yaitu 503. Taraf ke-8 ataupun sampel ke-8 didapatkan TDS meter yaitu 563. Setelah kita melakukan uji kinerja ini dengan 8 sampel dan dimasukkan ke dalam Excel, maka diperoleh grafik. Terdapat satu grafik untuk keseluruhan data. Seperti yang ada di dalam share screen ini adalah data grafik untuk keseluruhan data. Untuk grafiknya semakin naik ke atas untuk setiap taraf. Kemudian ada juga 4 grafik untuk masing-masing 2 sampel, yaitu jam pertama sampai dengan jam keempat terdapat di dalam satu tabel. Grafik. Kemudian untuk jam keempat dan juga jam ke-8 terdapat di dalam satu tabel. Jam ke-8 sampai jam ke-12 terdapat juga di dalam satu tabel. Dan yang terakhir yaitu jam 12 sampai jam ke-16 terdapat di dalam satu tabel grafik. Selanjutnya yaitu kecepatan pengukuran. Nah, kecepatan pengukuran ini dihitung mulai dari sensor dicelupkan ke dalam larutan hingga mendeteksi kadar ppm yang ada pada larutan. Pada masing-masing taraf, kami hanya mengambil 5 data. Bisa dilihat, data yang ini merupakan waktu, kemudian ini selisih dari data kedua hingga data ke-5. Kemudian untuk data atau taraf kedua hingga taraf ke-8, metode yang digunakan sama. Lalu untuk kecepatan respons sistem. Untuk menghitung kecepatan respons sistem, dimulai dari kabel USB disambungkan ke laptop, kemudian rangkaian menyala, dan sensor mendeteksi kadar ppm. Bisa dilihat, terdapat data dari sensor, TDS, dan juga waktu. Jumlah data yang ada pada kecepatan respons sistem yaitu ada 40 data. Lalu untuk data keakurasian diperoleh dari
data uji kinerja di sini. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai sensor EC. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.